Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feras Dikoya dengan NIM 22073050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi melalui video untuk salah satu tugas besar pra ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Nah, pada kesempatan kali ini, tugas besar ini merupakan tugas dengan soal yang telah disesuaikan dengan NIM masing-masing. Nah, di sini soal yang telah tersaji ini adalah soal yang telah sesuaikan dengan nilai NIM saya yang telah sesuai instruksi yang telah diberikan. Nah, di mana pada kali ini kita akan menentukan present worth analysis untuk menentukan kelayakan sebuah investasi. Apakah investasi yang kita buat tersebut dikatakan layak atau tidak layak. Maka kita gunakan present worth analysis untuk menilai kelayakan sebuah investasi atau sebuah usaha yang akan kita lakukan. Nah, mari kita bahas sesuai tugas yang telah diinstruksikan. Nah, di mana soal tugas besar ini, uh, sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 250 juta. Biaya operasional diperkirakan 22 juta. Biaya maintenance diperkirakan 50 juta. Pada tahun pertama dan meningkat sebesar 1 juta setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 70 juta setiap tahunnya. Pada tahun ke-8 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 50 juta. Tahun ke-6 dan ke-15 diperoleh lamsam sebesar 180 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 22 tahun, dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Nah, dengan hal tersebut tingkat suku bunganya berlaku 4% per tahun. Nah, perintahnya di sini, gunakanlah present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Nah, mari kita jawab soal ini. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita akan melakukan apa saja hal yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah I, nilai investasi awal yang akan dilakukan. Di mana di situ kita ketahui dengan disimbol dengan I besar yaitu 250 juta. Lalu AC, di mana di situ biaya operasional disimbolkan dengan AC sebesar 22 juta. Berikutnya di situ ada biaya maintenance berupa GM, berupa AM, yaitu 50 juta dan meningkat setiap tahunnya itu 1 juta disimbolkan dengan GM. Nah, pendapatan diharapkan setiap tahunnya itu 70 juta. Nah, itu disimbolkan dengan AB dan di tahun ke-8 itu dilakukan overhaul disimbolkan dengan OH8 yaitu 50 juta dan diperoleh lansam di tahun ke-6 dan tahun ke-15 yaitu nilainya 180 juta dan N menyimbolkan selama tahun berlangsung yaitu 22 tahun. SV yaitu nilai sisa dari penjualan ataupun nilai investasi akhir dari eh, investasi perusahaan bengkel tersebut, yaitu 60 juta dilambangkan dengan SV dan suku bunga itu dilambangkan dengan I kecil 4%. Nah, yang ditanya yaitu adalah PW, present worth-nya. Nah, dari jawaban tersebut kita akan melakukan 5 langkah, yang dimana kita akan menentukan diagram arus kas. Yang kedua yaitu formula sederhananya. Yang ketiga formula lengkap. Yang keempat yaitu perhitungan dan hasil. Yang kelima adalah kesimpulan. Nah, mungkin kita langsung saja menjawab dari nomor satu. Yang pertama yaitu adalah diagram arus kas atau DAK. Nah, di sini telah disajikan bahwa gambar ini saya tulis dalam kertas. Nah, lalu saya tempelkan di sini. Di sini bisa kita lihat. Untuk biaya pertama itu ini kita simbolkan. Di sini adalah dengan I besar yaitu 250 juta.
di mana pengeluaran itu simbolnya panahnya ke bawah. Dan di sini ada angka yang seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai seterusnya selama 22 tahun. Ini garis yang menunjukkan nilai N. Nah, di mana untuk biaya berikutnya itu adalah biaya operasional. Di mana di sini AC disimbolkan dengan 22 juta. Nah, berikutnya di sini ada juga AM, biaya maintenance 50 juta. Nah, ini garis bilangan. Maaf, ini garis yang menentukan H ya. Nah, berikutnya itu adalah GM, di mana dia itu meningkat setiap tahunnya. Maka di sini disimbolkan dia naik terus sampai tahun ke-22, yaitu dimulai dari tahun yang pertama, tahun yang kedua, meningkat setiap tahunnya. Awalnya itu 50 juta, masuk ke tahun kedua itu terhitung meningkat 51 juta, 52 juta, itu secara konstan. Nah, berikutnya itu ada AB, di mana di sini pendapatan per tahunnya, setiap tahunnya itu selama 22 tahun itu 70 juta. Nah, lalu di tahun ke-8 itu dilakukan overhaul pengeluaran, maka panahnya ke bawah 50 juta. Nah, eh, lalu diperoleh lamsam. Lamsam itu sama dengan pendapatan, yaitu mendapatkan keuntungan di tahun ke-15 dan tahun ke-6 itu diperoleh 180 juta, panahnya ke atas. Nah, yang terakhir yaitu adalah SV, di mana SV ini 60 juta pendapatan, maka panahnya ke atas. Nah, jika itu konstan, eh, maka garisnya lurus. Nah, itu menandakannya. Jika dia meningkat, maka garisnya, grafiknya juga meningkat. Nah, kenapa garisnya meningkatnya ke bawah? Karena dia itu pengeluaran. Nah, itulah diagram arus kasnya. Nah, di sini juga diketahui yaitu I, tingkat suku bunganya 4% per tahun. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di mana di langkah kedua ini diminta untuk memenuhi formula standar. Di mana atau formula sederhananya, yang dimana yang pertama itu kita gunakan rumusnya yaitu min I besar dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah OB dikurang OH8 ditambah LS6 ditambah LS15 ditambah SV. Itu formula awalnya. Nah, maka dari itu untuk mencari nilainya itu kita akan gunakan formula lengkap, di mana PW sama dengan min I besar dikurang AC, yaitu P per A, 4%, 22. Nah, ini menyimbolkan bahwa untuk 4% ini tingkat suku bunga dan 22 ini adalah tahunnya. Di sini kita akan lihat nilainya pada tabel suku bunga. Nah, lalu dikurang AM dalam kurung P per A, 4%, 22, lalu dikurang GM P per G, 4%, 22, tutup kurung, ditambah AB, buka kurung, P per A, 4%, 22, tutup kurung, lalu dikurang OH8, dalam kurung P per F, 4%, dan terjadi pada tahun ke-8, maka tahunnya diganti menjadi 8, lalu tutup kurung ditambah lamsamnya ini disimbolkan dengan LS 6, di mana di dalam kurung P per F, 4%, 6 di tahun ke-6. Sama juga pada lamsam ke-15 yaitu tambah LS 15 dalam kurung P per F, 4%, 15, lalu ditambah SV dalam kurung P per F, 4%, 22. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan dan hasil ke langkah yang keempat. Nah, di mana di langkah keempat ini di perhitungan dan hasil, di sini nilai PW-nya itu telah kita masukkan
sesuai formula lengkap yang telah ada tadi, di mana di sini min itu nilainya 250 juta dikurang AC itu 22 juta. Nah, di sini adalah P per A-nya tadi, yaitu nilainya itu 14,451 dikurang 50 juta dikali 14,451 lalu dikurang 1 juta dikali 129,202 lalu ditambah 70 juta dikali 14,451 lalu dikurang 50 juta dikalikan dengan 0,7307 lalu ditambah dengan 180 juta dikali 0,7903 lalu ditambah dengan 180 juta dikalikan dengan 0,5553 lalu ditambah dengan 60 juta dikalikan dengan 0,4220. Nah, setelah dikalikan ini dengan nilai yang di dalam kurung masing-masing, kita kalikan terlebih dahulu, baru kita masukkan lagi angkanya untuk penjumlahnya. Nah, di sini untuk PW-nya langsung dijumlahkan, di mana 250 juta dikurang 317 922.000, lalu dikurang dengan 722.550.000, lalu dikurang dengan 129 202.000, lalu ditambah dengan 1.11.570.000, lalu 36.535.000 ditambah dengan 142.254.000 ditambah dengan 99.954.000 dan ditambah dengan 25.320.000. Nah, didapatkan hasil akhir dari present work analysisnya itu sebesar 177.111.000. Nah, itulah nilai dari present work analysis. Nah, sehingga ini adalah menunjukkan ke nilainya itu kurang dari 0. Di mana di sini bukan mendapatnya keuntungan tapi mendapatkan kerugian, di mana dengan minus 177 juta 111.000. Nah, di mana kita akan menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Nah, di mana kesimpulannya jika sebuah bengkel ini menilai sebuah kelayakan investasi dengan biaya awal investasi biaya peralatan dan mesin yaitu 250 juta, biaya operasional 22 juta, biaya perbaikan 50 juta di tahun pertama meningkat setiap tahunnya 1 juta dengan pendapatan 70 juta setiap tahunnya dan akan dilakukan overhaul di tahun ke-8 dengan biaya 50 juta di tahun ke-6 dan 15 diperoleh lamsam sebesar 180 juta dan di akhir tahun nilai sisa peralatan dan mesin yaitu bernilai 60 juta dengan tingkat suku bunga 4% setiap tahunnya selama 22 tahun. Di mana maka hal tersebut melalui analisis menggunakan present worth analysis didapatkan nilai kecil dari 0 atau sebesar min 170 juta 77 juta 111.000. Nah, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak dilakukan karena nilainya itu bukan besar atau sama dengan 0. Maka investasi yang dilakukan sebuah bengkel ini dikatakan tidak layak. Nah, mungkin sekianlah hasil dari presentasi mengenai present worth analysis dari mata kuliah ekonomi teknik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.